Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Program SPSS. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama sekali saya, Dinda Sri Rahayu Kurti sebagai moderator. Yang kedua yaitu Amna Fadilah sebagai penanggap 1, Nadia Utami Sadikin sebagai penanggap 2, Septia Sulfiani sebagai penanggap 3, dan Cornelia Sabebegen sebagai penanggap 4. Baiklah, langsung saja masuk pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Amna Fadilah. Kepada Amna Fadilah dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amna Fadilah dengan NPM 19010061. Sebagai pemateri pertama akan membahas tentang pengantar SPSS. SPSS adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk membuat analisis statistika. SPSS dipublikasikan oleh SPSS Inc. Atau dalam kurung kepanjangan dari SPSS adalah Statistical Package for the Social Science atau paket statistik untuk ilmu sosial. Versi pertama dirilis pada tahun 1968, diciptakan oleh Norman Nye, seorang lulusan Fakultas Ilmu Politik dari Stanford University yang sekarang menjadi profesor peneliti Fakultas Ilmu Politik di Stanford dan profesor emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. SPSS digunakan oleh peneliti pasar, peneliti kesehatan, perusahaan survei, pemerintah, peneliti pendidikan, organisasi pemasaran, dan sebagainya. Beberapa kemudahan yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu data editor yang merupakan jendela untuk pengolahan data. Yang kedua ada viewer yang mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan. Yang ketiga ada multidimensional pivot tables. Hasil pengolahan data akan ditunjukkan dengan multidimensional pivot tables. Yang keempat yaitu high resolution graphics. Yang kelima database access. Yang keenam data transformation. Transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Yang ketujuh ada electronic distribution. Pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengiriman data atau email, atau melakukan export table dan grafik ke mode HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet atau intranet. Yang kedelapan ada online help. Yang kesembilan ada akses data tanpa tempat penyimpanan sementara. Yang ke-10 ada analisis distribusi, yaitu fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user. Yang ke-11 yaitu ada multiple sesi. Yang terakhir yaitu mapping. Baiklah, sekian penjabaran dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia Utami. Kepada Nadia Utami dipersilahkan. Kepada Saudari Amna Fadilah, baik saya lanjutkan yaitu tentang pengolahan data murni. Yang pertama yaitu regresi. Untuk melakukan analisis regresi dengan program SPSS, langkah yang harus diikuti adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memasukkan data variabel view di data editor variabel dengan menyesuaikan dengan jenis data atau numerik dan desimalnya. Selanjutnya yaitu pada data view masukkan data sama dengan urutan pada lembar kerja Excel. Dari menu Analyze, pilih Regression, kemudian pilih Linear, masukkan variabel yang diujikan sebagai variabel independen dan masukkan variabel dependen. Selanjutnya yaitu pada menu Deskriptif, pilih Deskriptif, Model Fit, dan R-Square Change. Selanjutnya itu klik OK, maka akan keluar output. Selanjutnya output SPSS menunjukkan informasi yang nilainya sama dengan hasil penyelesaian soal yang sama dengan program Excel. Selanjutnya itu untuk tujuan tertentu dapat ditampilkan plot histogram tabel residual. Yang kedua yaitu korelasi.
Pengujian korelasi menggunakan SPSS. Buka aplikasi SPSS, pada variabel view, silahkan atur karakter data terlebih dahulu. Lalu, masukkan data di data view sesuai kolom variabel yang sudah dibuat. Klik menu Analyze, Correlates, Bivariates. Maka akan muncul kotak dialog, lalu dipindahkan variabel X dan Y ke kotak variabel pada correlation, coefficients, centang, Pearson, pada test of significance, centang, two-tailed, dan terakhir centang flag significant correlation. Lalu klik OK. Selanjutnya akan muncul hasilnya. Perhatikan pada kotak correlation. Baik, sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Septia. Kepada Saudari Septia disilahkan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah RAL atau rancangan acak lengkap. One way enough dengan SPSS. Yang pertama, masukkan data pada SPSS data editor. Yang kedua, klik variabel view pada kolom name is dengan nama variabel level dan sesuai dengan soal pada analisis secara manual. Yang ketiga, pada kolom type ganti data menjadi string pada kolom perlakuan. Yang kelima, pada kolom label Yang keempat, pada kolom label, berilah nama sesuai dengan keinginan. Pada contoh ini diberikan label level tepung kunyit pada barisan perlakuan. Yang kelima, pada kolom value, klik pada sisi kanan sel akan muncul jendela value labels. Klik pada panah values. Selanjutnya akan muncul window value labels. Kemudian masukkan makna dari nilai 1 sampai 6 sesuai dengan jenis perlakuan. Ketik pada value, kemudian T. Pada kolom measure, pilih ordinal. Selanjutnya pada suite data view, sekarang masukkan data sesuai dengan urutan perlakuan. Yang selanjutnya itu adalah analisis. Setelah data tersusun dengan baik, selanjutnya analisis dapat dilakukan. Langkahnya sebagai berikut, yaitu klik Analyze, yang kemudian General Linear Model, yang kemudian Univariate, hingga muncul kotak dialog. Selanjutnya akan muncul jendela Univariate. Masukkan level yang diujikan pada fixer vektor pada dependent variable. Selanjutnya klik model untuk menentukan pilihan model yang akan digunakan atau ANOVA sederhana atau faktorial. Pilih main effect dan pindahkan ke kolom sebelah kanan. Selanjutnya, klik option untuk menampilkan pilihan-pilihan tambahan informasi yang nantinya muncul pada output. Pada jendela option, pilih descriptive, homogeneity of variance test, mains plot, kemudian klik continue. Pada menu post hoc, pindahkan level ke kolom sebelah kanan dan centang, atau LSD dan Duncan. Untuk pilihan uji lanjut yang diinginkan, klik continue dan klik OK. Tabel output dari model analisis dengan menggunakan LGM seperti ini akan muncul. Baiklah, materi selanjutnya yaitu adalah RAK atau rancangan acak kelompok. Pengujian dengan SPSS. Yang pertama, pengujian rancangan acak kelompok dengan SPSS dilakukan melalui General Linear Model. Yang kedua, memasukkan data ke dalam data editor SPSS dengan mengisikan pada variabel view atau ransom untuk variabel 1 dan umur pada variabel 2 serta PBB pada variabel 3. Yang ketiga, pada menu Analyze, pilih General Linear Model, kemudian Univariate, kotak dialog Univariate pada kotak. Selanjutnya, masukkan variabel ransom dan umur pada kotak fixer vektor dan PBB pada kotak dependent variable. Materi selanjutnya yaitu pilih menu model, pilih custom dan pada pilihan tipe pilih main effect dan pindahkan ransom dan umur ke kotak sebelah kanan sebagai model yang akan dianalisis. Klik continue. Yang selanjutnya, pada menu post hoc, pindahkan ransom dan umur
dan centang LSD dan Duncan sebagai model uji lanjut yang akan digunakan. Selanjutnya pada menu option, klik deskriptif untuk memunculkan deskriptif statistik. Klik OK, maka output akan terlihat. Materi yang kelima yaitu adalah DMRT. Yang pertama, memasukkan data ke dalam sheet yang disediakan pada laman SPSS. Yang kedua, selanjutnya, analisis ragam pada RAK dapat dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah, yaitu analis, general, linear model, dan univariate. Selanjutnya, maka akan muncul tampilan Selanjutnya, masukkan berat badan ke dalam kotak dependen variabel karena variabel tersebut yang akan dianalisis. Kemudian, masukkan jenis ransom atau perlakuan dan kelompok umur atau ulangan ke dalam kotak fixed vector atau S. Selanjutnya, klik model, maka akan muncul tampilan univariate. Model pada halaman ini di bagian spesifik. Model silahkan kalian pilih custom, kemudian masukkan perlakuan dan ulangan, kemudian klik continue. Selanjutnya klik post hoc, maka akan muncul tampilan univariate post hoc multiple comparisons for observed means. Selanjutnya klik option, maka akan muncul tampilan univariate option. Setelah kalian klik continue, maka akan kembali ke tampilan univariate. Pada tampilan ini, kemudian kalian klik OK sehingga muncul output hasil analisis ragam dari variabel penelitian kalian.